Shalom jemaat GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki lagi yang disebut dengan sekar, semakin dekat dengan Kristus, untuk mendampingi jemaat bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh, berdoa. Kami hadir untuk menguatkan dan memberitakan berita-berita kabar baik dari kebenaran firman Allah. Kita akan merenungkan sebuah tema dengan judul Ku Pegang Janjimu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, di saat-saat kondisi yang sulit ini, kami sedang memegang siapa? Ada banyak sandaran, topangan, dan kami ingin memegang banyak aspek, namun kami memahami dunia terlalu rapuh untuk kami sandari. Dunia terlalu mudah bergoncang untuk kami menyerahkan hidup kami, mempercayakannya ke dalam dunia ini. Kami ingin Tuhan memegang janji kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Kita sudah mempelajari begitu banyak kebenaran firman Allah. Allah menolong, Allah menyertai, Allah memberkati, Allah menopang, Allah menguatkan. Allah seperti pokok anggur, Allah seperti batu karang yang kokoh. Allah itu digambarkan seperti kota benteng yang teguh. Itu adalah gambaran Allah. Dan janji Allah adalah janji yang benar untuk kita semua. Ku pegang janjimu. Bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan? Pada dasarnya, janji Tuhan itu sekalipun tidak perlu diucapkan kepada kita, Tuhan sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Jadi sebelum Tuhan menyatakan janjimu kepada engkau, Tuhan sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Sehingga sekalipun tidak terucap, sekalipun engkau tidak mengetahuinya, seandainya Tuhan tidak berjanji, Tuhan sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Allah mencintai engkau, Allah akan menolong engkau, Allah akan menguatkan engkau, Allah akan menyertai engkau di dalam segala keadaan. Karena janji Allah itu adalah janji kepada dirinya sendiri. Maka Allah tidak akan menyangkali. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha luar biasa, Allah yang menjadikan dirimu sebagai pusat di dalam kasih, perhatian, dan cintanya. Allah sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Dan Allah berjanji kepada engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Allah yang sudah berjanji kepada kita, persoalan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Ekonomi, kesehatan, persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, bisnis, setumpuk masalah, ratusan mungkin ribuan masalah dalam hidup kita. Pertolongan Allah melebihi ratusan dan ribuan. Tuhan yang maha kuasa, sedalam apapun, sesulit apapun kehidupan kita, tatkala kita memegang janji kebenaran firman Allah, Tuhan akan menopang kita dengan secara luar biasa. Biarlah kebenaran firman Allah ini yang berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Mengiringi kebenaran firman Allah ini, sebuah pujian yang saya buat untuk menguatkan jemaat sekalian, ku pegang janjimu. Syairnya berbunyi adalah, engkau akan menolong, aku percaya kepada kuasamu yang melebihi semuanya. Tuhan dikatakan, Tuhan itu tatkala kita tidak punya kesanggupan melewati sebuah lembah kekelaman, Tuhan akan beserta dengan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Ku pegang janjimu, engkau akan menolong. Percaya kuasamu yang melebihi setiap masalah dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Saudara, selamat bertemu kembali. Lagu ini dibuat khusus, ada seseorang yang memesan, Pak Wendy tolong buatkan sebuah lagu syahdu untuk adiknya. Adiknya adalah seorang hamba Tuhan
yang anaknya 2 tahun, saudara-saudara, dari terlahir dia sudah mengalami operasi berkali-kali, lahir tanpa anus, tidak punya saluran makan yang berhubungan dari tenggorokan itu ke lambung, sehingga dari lahir minum susu itu lewat perut, kemudian buang air besar pun itu lewat perut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kita sudah mendengar pujian yang sudah disampaikan. Kita saat ini akan berdoa untuk memegang janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan berdoa agar kita tidak ragu akan janji Allah yang berkata, sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Mari kita berdoa untuk doa pertama. Kita memegang janji Tuhan dengan yakin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat GKI Jatinegara untuk memegang teguh janji firman Allah, janji-Mu
yang ya, benar, dan amin, dan Engkau tidak pernah berkhianat dengan janji-Mu sendiri, karena kami punya Allah, Allah yang pertama kali berjanji dengan dirinya sendiri. Kami akan disanggupkan untuk melewati setiap persoalan, badai hidup yang terjadi, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan berdoa untuk setiap persoalan jemaat sekalian. Sakit, penyakit, ekonomi, kesehatan, persoalan rumah tangga, mungkin persoalan juga dengan dirimu sendiri, atau persoalan dengan masa lalu yang belum selesai, sehingga engkau seringkali mengalami kekhawatiran, kecemasan, rasa tidak percaya diri. Yang kedua, saya akan mendoakan untuk setiap persoalan yang sedang jemaat hadapi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ragamnya persoalan dalam kehidupan jemaat. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sebagai penolong. Karena kami memegang janji-Mu, janji-Mu yang ya, benar, dan amin. Tuhan, tolong jemaat yang punya persoalan dengan sakit, penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, tolong jemaat yang punya persoalan dengan masalah ekonomi. Tuhan, bangkitkan dari keterpurukan, dari kondisi yang sulit ini. Setahap demi setahap Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan, berkati juga untuk permasalahan rumah tangga kami. Jikalau ada banyak masalah hubungan yang retak, yang tidak baik, Tuhan akan menjadikan keluarga demi keluarga itu dipulihkan di dalam kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk ragamnya persoalan jemaat. Engkau hadir dan Engkau yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk setiap permohonan dan permintaan kita yang tidak terwakilkan di dalam doa-doa ini. Saya memberi waktu kepada jemaat untuk bersaat teduh di dalam beberapa saat. Setelah itu, saya akan memimpin doa. Apa yang sedang kau harapkan saat ini, ungkapkan kepada Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan kabulkan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan beri pencerahan kepada kita agar kita memahami kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk banyaknya permohonan yang sedang jemaat hadapi. Engkau yang lebih tahu daripada orang terdekat, bahkan orang yang paling terdekat daripada kami. Tuhan, jikalau itu sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan kabulkan, Tuhan nyatakan apa yang kami mohonkan itu, Tuhan, untuk merealisasikannya. Jikalau itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berikan kepada kami pengertian, pencerahan, agar kami tidak terus memaksakan doa-doa yang sesungguhnya itu tatkala kami mintakan menjadi kurang baik buat diri kami sendiri, karena Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti Sekar Semakin Dekat dengan Kristus, dan terus mengikuti Sekar di waktu-waktu berikut yang dilayani oleh para hamba Tuhan dari gereja kita, Gereja Kristen Indonesia Jatinegara. Tuhan memberkati kesibukan aktivitas kita hari ini dengan pertolongan dan penyertaannya. Shalom.